kembali lagi ya, berjumpa lagi kita. Saya sangat senang kali masuk dalam kelas anak-anak semua yang ini. Sangat rajin, sangat penuh semangat ya kelas ini. Oke, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Saya akan absen dulu ya, siapa yang tidak berhadir dan siapa yang hadir. Pak Immanuel, Jody, Samuel, Joy. Oke, lengkap ya, hadir semua ya pada hari ini. Oke. Nah, jadi pada pertemuan kita pada hari ini, Bapak mau membahas tentang pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Tepat ya sasarannya, karena kita di lingkungan sekolah juga. Nah, nggak hanya di lingkungan sekolah, nanti bakal banyak lagi merambat karena kesehatan ini sangat penting. Banyak mencakup kemana-mana, oke? Bisa mencakup kemana-mana aja. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, Bapak mau tanya dulu ke anak-anak semuanya. Ada yang sudah pernah pola hidup, ada yang pernah dengar pola hidup bersih dan sehat sebelumnya atau enggak? Ada? Pernah? Siapa yang udah pernah mendengar atau udah mengerti tentang PHBS atau pola hidup bersih dan sehat? Ada siapa? Angkat tangan. Sepengetahuan anak-anak semuanya ya. Boleh Joy? Belum pernah mendengar? Sudah. Apa itu PHBS? Pernah dengar tapi judulnya aja ya, tapi isinya belum ada, belum tahu. Oke. Ya, sesuai yang di depan ini PHBS ya. PHBS sendiri pola hidup bersih dan sehat, di mana semua orang harus utamanya itu adalah kesehatan. Jadi harus pola makan dijaga, aktivitasnya teratur. Jadi nggak boleh kayak aktivitasnya berdiam-diam aja atau over aktivitas atau makanan yang tidak sehat. Nah seperti itu kurang lebihnya dari pola hidup bersih dan sehat. Intinya menjadikan kita sebagai orang yang kuat dan bisa menghadapi kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti itu. Oke? Kita lanjut lagi. Nah, cuci tangan dengan sabun untuk sehat. Siapa yang di sini kalau makan nggak cuci tangan? Ada? Siapa? Pardo? Joy? Ya. Tadi kan udah makan siang kan? Udah lewat jam makan siang. Nah, siapa yang tadi makan siangnya nggak cuci tangan langsung makan? Siapa? Atau nggak ada yang mau ngaku nih? Sebenarnya saya gitu, tapi nggak ada yang mau ngaku ya. Oke. Jadi sebelum makan kita wajibnya cuci tangan dulu. Tuh. Mengapa CTPS penting? CTPS itu adalah cuci tangan pakai sabun ya. Kenapa? Karena efektif membunuh kuman penyebab penyakit. Jadi nggak bisa kita remehkan kuman-kuman ini. Bisa jadi di tubuh kita atau di pakaian yang kita pakai. Secara nggak sadar kita memakai pakaian yang udah nggak dicuci berapa lama atau celana dalam juga seperti itu. Jadi kesehatan reproduksi, kesehatan tubuh kita sangat penting untuk dijaga. Jadi kita lihat tangan kita bersih. Padahal kalau diteliti lagi banyak nih kuman-kuman di tangan kita. Apalagi banyak kuman-kuman misal kita habis bersih-bersih atau habis bermain bola. Nah, langsung habis main bola kita makan. Pakai tangan langsung, nggak pakai sendok, nggak ada cuci tangan. Nah, tanpa kita sadari udah bercampur itu, udah banyak lah kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang kedua, kapan harus cuci tangan pakai sabun? Sebelum makan wajib CTPS, cuci tangan pakai sabun. Sesudah dari toilet juga wajib. Nah, apalagi nih anak laki-laki biasa habis buang air kecil, habis itu nggak ada cuci tangan dia, nggak ada yang membilas tangan atau membersihkan pakai air. Jangankan pakai sabun, pakai air aja dia pasti malas itu. Banyak terlewatkan karena itu dia ada kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksinya. Oke? Jadi sebelum makan itu ingat wajib cuci tangan.
Sesudah makan juga wajib cuci tangan. Mau aktivitas apapun wajib cuci tangan. Kalau malas cuci tangan karena asik-asik habis ini cuci tangan. Habislah waktunya cuci tangan terus. Nah, kalau malas cuci tangan setiap saat boleh hand sanitizer. Tahu kan hand sanitizer? Nah, itu salah satu efektif juga untuk mengurung kuman. Nah, ketiga, bagaimana cara cek TPS? Bagaimana cara cuci tangan pakai sabun? Ada yang udah tahu nggak tahap-tahap cuci tangan pakai sabun? Yang benar itu seperti apa? Biasanya kan kebanyakan orang cuci tangan cuma hidupkan air, cuci tangan, dah makan, atau cuci tangan, dah selesai itu. Ada yang tahu yang boleh Jody? Kalau cuci tangan yang bagus sebenarnya itu ya sela-selanya juga dicuci. Bukan hanya giginya saja, tapi sela-selanya, atasnya, sekiranya Pak. Benar kata Jody tadi, harus di sela-selanya juga dicuci. Pokoknya nggak hanya cuma telapak tangan aja, semua bagian tangan ini harus dicuci. Tapi ada tahapan yang lebih efektif lagi kan? Menurut WHO ada 6 langkah cuci tangan. Kira-kira ada nggak yang hafal 6 langkah cuci tangan ini? Ada ya? Boleh? Yang pertama di tangan, terus yang pertama di celah-celah ini Pak, celah-celah jari. Nah, kemudian ke kuku dengan cara begini, bisa juga begini. Terus yang ketiga jempol di sini. Kelima ya Pak, keempat dari atas, baru udah mantap ya, udah luar biasa dari Jody tadi, benar dari sela-selanya, dari Manuel juga menambahi, melengkapi juga, udah 4 nih, tinggal 2 lagi kita lengkapi. Nah, jadi cuci tangan yang benar, cuci tangan pakai sabun yang benar itu menurut WHO ada 6. Jadi yang pertama itu kan berkeran, terus tangannya dibilas seperti ini, benar tadi ya, seperti ini. Terus di sela-selanya yang kedua, yang ketiga seperti ini, baru keempat itu ini, benar, baru kelima itu ini, baru keenam itu di belakangnya, oke? Ya, bagian punggung itu yang kedua sebenarnya. Balik. Jadi ada 6 langkah ya, 6 langkah. Nah, biar anak-anak semuanya paham dan bisa melakukan gerakan 6 langkah cuci tangan tadi, Bapak mau melihatkan gimana cara detailnya cuci tangan pakai sabun. Biar anak-anak nanti mau makan cuci tangan yang benar, dan setelah makan dan selanjutnya mau kegiatan aktivitas apapun, cuci tangan udah tahu nih. Wow, saya udah tahu nih cuci tangan 6 langkah menurut WHO dari Bapak Fikri. Nah, jadi ilmu juga ya untuk anak-anak semuanya. Tadi dari Manuel sudah menambahkan ada 4, tinggal 2 lagi. Nah, ini kita lihat cara cuci tangan pakai sabun yang benar. Bapak menyiapkan animasinya di sini. Boleh dilihat dulu ya videonya. Langkah cuci tangan, telapak tangan kan, bagian belakang, sela-sela jari, baru nyatukan jempol, sabun tangan, sabun cair boleh juga ya.
Oke, jadi ada 6 langkah cuci tangan tadi kan. Tadi anak-anak semuanya sudah melihat juga kan 6 langkah cuci tangan. Sekarang ada nggak yang udah hafal langsung mencuci tangannya itu? Ada? Yang udah hafal siapa? Manuel udah hafal? Udah Pak? Udah, boleh maju ke depan tunjukkan ke teman-temannya bahwasanya Manuel sudah melengkapi yang 4 tadi. Oke, saya akan menjelaskan tatapnya. Yang pertama kita menghidupkan garam, membasahi tangan kita menggunakan air, kemudian kita pakai sabun, kemudian kita mulai menggosok-gosoknya, mulai supaya keluar sabunnya ya. Itu adalah yang udah cara yang kedua. Masuk ke cara ketiga, mulai dari telapak punggung tangan kiri kanan kemudian masuk kepada cari celah-celah, baru dari jempol masuk ke kuku, ujung kuku, kemudian bilas dengan air mengalir sampai di sini. Kuku belajar Yang ketinggalan ini tadi. Oh iya iya Pak, sorry Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Manuel dan tepuk tangan juga untuk Jody tadi untuk memulai pengetahuan tentang cuci tangan tadi. Kita lanjut ya. Nah, di sini bukan hanya dengan cara cuci tangan aja. Pola yang bersih itu tidak cuma tentang cuci tangan aja, tapi tentang makanan sehat, tubuh kuat. Jadi kalau makanan kita sehat, tubuh kita juga bakal kuat. Ada pepatah yang bilang you are what you eat. Itu bahasa Inggris ya. Jadi apa yang kamu makan adalah menggambarkan diri kamu. Bukan berarti kamu makan pisang, kamu seperti pisang, bukan ya. Tapi makanan sehat yang kamu makan, maka sehat juga tubuh kamu. Tapi kalau sebaliknya makanannya seperti junk food atau makanan siap saji yang kamu makan, maka tubuh kamu juga bakal menguat, nggak mendapatkan energi yang baik. Oke? Nah, yang pertama gizi seimbang. Piringku harus bergizi seimbang. Ada karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada buah. Saya mau nanya nih ke anak-anak semuanya. Tadi makan siang makan apa? Ayam sih. Ada ayam, brokoli, nasinya, ada sayurnya, ada ya sayur ubi, ada cabenya, toge. Kurang lengkap kalau nggak ada cabenya ya, harus ada cabenya. Togenya, sayur-sayuran semua. Banyak ya, banyak. Sepertinya dari campuran-campuran ini anak-anak semua makan nasi padang ya, betul? Iya Pak. Betul ya, nasi padang. Oke, jadi saya mau menunjukkan tentang isi piring yang seharusnya yang kita makan. Gizi seimbang, isi piring itu namanya. Nah, di isi piring itu di isi piring itu, ini piring makanan seimbang. 15% adalah lauk berprotein, 15% lagi ada buah-buahan, 30% ada sayuran, 40% ada makanan pokok, karbohidrat. Jadi seperti inilah yang seharusnya kalau kita mau memenuhi gizi kita, agar gizi kita menjadi gizi seimbang. Oke? Kita lanjut lagi. Yang kedua, bekal sehat. Bawa bekal makanan dari rumah, hindari jajan sembarangan. Jadi dianjurkan ya untuk membawa bekal dari rumah yang sudah disiapkan oleh orang tua atau peserta di anak-anak semuanya yang menyiapkan sendiri. Nah, jadi hindari makan junk food tadi. Yang ketiga, hindari junk food ini ya. Makanan cepat saji berbahaya, tinggi gula, garam dan lemak. Kita tidak mengetahui bagaimana proses makanan yang kita makan. Jadi sebaiknya kita sendiri yang menyiapkan agar terpenuhi, karena kita sendiri yang tahu tentang tubuh kita. Nah, selanjutnya sekolah bersih kita sehat. Kenapa harus sekolah bersih? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, biar kita sehat. Ya betul, sesuai tagline-nya sekolah bersih kita sehat. Ya boleh Joy. Agar kita nyaman dalam mengikuti pelajaran. Ya benar, agar kita nyaman bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, kondisi bersih itu sebagian dari iman Pak. Betul sekali. Oke, ada lagi yang menambahi? Ada? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk anak-anak saya. Karena betul saya bilang dari pertama, saya sangat senang masuk di kelas ini karena sangat-sangat produktif ya. Udah tahu semua ya, tanpa dijelaskan pun udah tahu sebenarnya. Oke. Kelas yang
pertama nih kelas bersih. Bikin kelas wajib dilaksanakan, jaga kebersihan kelas setiap hari. Kira-kira dari kelas kita ini bersih nggak, teman-teman lihat? Bersih Pak. Tidak Pak. Tidak. Masih terlihat berantakan, kotor ya. Oke, jadi ada baiknya juga kelas ini jadi tanggung jawab kita masing-masing buat piket hariannya, siapa yang bersihkan, siapa yang ngepel, siapa yang nyapu, oke? Seperti itu, biar kita juga nyaman belajar sesuai yang teman-teman tadi bilang, anak-anak tadi bilang, biar kita nyaman, biar kita bisa mengikuti pelajaran. Oke, yang kedua, toilet sehat, toilet sekolah harus selalu bersih, hindari membuang sampah di toilet. Di sini ada nggak yang kebiasaannya membuang sampah di toilet? Habis dari toilet, udah buang sampah di sini aja lah, karena nggak ada buang sampah. Semua tujuannya, berarti semua pelakunya nih, pelaku berarti semua ya. Oke, jadi di stop ya, jangan lagi melakukan hal-hal seperti itu. Buang sampah pada tempatnya, ada tong sampah. Jadi jangan malas-malas untuk membuang sampah. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi di toilet. Oke, yang ketiga ada halaman rapi. Halaman sekolah harus rapi dan indah. Buang sampah pada tempatnya. Lagi-lagi diingatkan, buang sampah pada tempatnya. Jadi maupun di kelas, mau di luar ruangan, mau di halaman manapun harus menjaga kebersihan. Apalagi di rumah kita. Di rumah kita pakaian yang kita pakai, pokoknya seluruhnya harus jaga-jagalah dari kuman-kuman yang ada. Oke, ini dengan sekolah bersih kita sehat. Oke. Oke, next. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, pola hidup bersih dan sehat bukan hanya sekedar menjaga, tapi kita juga harus beraktivitas yang sehat. Contoh olahraga sehat dan cerdas. Yang pertama, anak-anak semuanya bisa melakukan senam. Misal contohnya senam pagi saat sebelum memasuki pelajaran, di luar lapangan, senam pagi dengan seluruh sekolah dan guru-guru juga, termasuk Bapak. Oke? Jadi senam pagi. Ada yang kedua, basket. Basket ini juga sangat populer kan, yang dilaksanakan. Bermain basket melatih kerjasama, meningkatkan kemampuan fisik. Jadi tanpa kita sadari, beraktivitas ini juga sangat penting, berolahraga ya. Yang ketiga ada futsal. Nah, futsal di sini saya lihat ada perempuan ya yang suka main futsal. Ya, benar. Ada lagi yang lain? Jody, kiper ya? Bukan. Saya penari tiang. Oh, olahraganya bagus juga, bagus. Tangan. Ya. Jadi di sini yang tiga ini hanya contoh aja. Kayak Jody tadi katanya penari tiang, berarti lentur badannya ya. Senang ya. Ya, betul. Sangat bagus. Ini salah satu dari contoh-contoh aktivitas olahraga yang sehat dan bisa mencerdaskan anak-anak Bapak sekalian. Oke. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang tanpa kita sadari juga bisa menyehatkan diri kita, asal yang kita lakukan itu secara rutin. Jadi jangan cuma FOMO aja karena pengen nengok si Manuel sering olahraga senam lantai ya, senam lantai. Nah, si Jody jadi pengen ikutan. Habis itu udah cuma satu pertemuan aja. Jadi jangan seperti itu. Kita rutinkan olahraga biar tubuh kita juga terjaga. Oke? Selanjutnya, nah, istirahat juga harus diperhatikan. Istirahat cukup, otak cerdas. Jadi dari tagline ini kita dapat belajar kalau mau cerdas istirahat harus cukup. Oke? Jangan kita mau cerdas tapi istirahatnya cuma seadanya aja. Jangan ya. Yang pertama ini udah kita lihat sama-sama, tidur cukup. Jadi banyak nih pasti anak-anak Bapak yang begadang main ML ya, mabar atau main game yang lain, atau begadangnya entah karena teleponan sama pacar kayak Pardo. Pernah saya lihat di HP Pardo. Kalau begadangnya untuk belajar Pak? Apa? Gimana? Kalau begadangnya untuk belajar, begadangnya untuk belajar. Nah, sebenarnya belajar itu baik, tapi kalau over atau kelebihan belajarnya jadi nggak baik. Oke, jadi jangan belajarnya sampai tidak memperhatikan tidurnya, makannya, jangan. Jadi harus balance ya, harus
makannya dapat, gizinya dapat, tidurnya istirahatnya cukup, terus belajarnya juga dimasukkan. Jadi seperti itu harus seimbang ya. Yang pertama tidur cukup. Nah, tidur cukupnya itu berapa jam? Mungkin anak-anak semua bertanya seperti itu. Berapa jam tidurnya? Nah, di poin kedua ada 8 sampai 10 jam. Sebenarnya itu tidur di malam hari ya. Kalau tidur siang sebenarnya nggak perlu lama-lama, nggak perlu berjam-jam karena kalaupun kita berlebihan tidurnya bakal mengganggu juga tidur untuk di malam harinya. Jadi itu tadi harus seimbang pokoknya semua harus tepat lah penyesuaian karena tubuh kita juga yang tahu, kita juga yang harus menjaganya seperti itu. Oke. Yang ketiga, kalau ini konsentrasi, nah konsentrasi sama sekali bisa dikaitkan dengan tidur. Kalau tidak cukup, konsentrasinya pasti terganggu. Nah, bagaimana kita mau belajar tadi jika konsentrasinya kurang? Nah, jadi pokoknya tidurnya harus cukup juga, belajarnya harus cukup juga agar terjaga ya konsentrasi, kefokusan kita pada belajar seperti itu. Yang keempat, ada daya ingat. Daya ingat ini kurang lebih sama seperti tadi ya. Daya ingat kita, kalau ada orang yang sering lupa atau bisa dia punya barang terus pindah tempat sedikit bentar aja dia udah bisa lupa di mana barang yang diletakkan tadi. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi seseorang yang seperti itu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, mungkin Bapak lihat mau apa ya, udah ngantuk nih anak Bapak, sedikit mau Bapak ajak ice breaking biar fokusnya dapat tadi, daya ingatnya juga terjaga, aktivitas olahraganya juga terjaga. Boleh nggak semua anak Bapak berdiri ke depan ya, ke depan, ke sini. Oke, masuk tangan kelasnya. Boleh bergabung ke teman-teman. Terlambat ya? Habis aktivitas sama? Salah kelas? Masa ada dia tuh? Oke, tidak bisa diam. Semua menghadap ke depan. Bagi tiga kelompok, dua kelompok, 3 orang dalam satu kelompok. Ini tiga sini. Menghadap depan aja, menghadap depan. Gak usah membelakangi. Oke, di sini tim 1 hadap sini, ini hadap sini. Oke, buat juga sini. Geser lagi sini. Geser lagi sini. Habis. Oke, jadi ice breaking ini untuk berhubungan juga daya ingat dengan konsentrasi dan aktivitas kita harus sehat juga, bergerak juga, nggak hanya diam-diam aja. Jadi di sini ice breakingnya yang bernama hand up dan hand down. Oke, jadi anak-anak semuanya ini tim A, ini tim B, boleh bentuk tangannya bertumpuk bergantian, misal, gantian. Selang-seling. Ini Samuel pertama, Jody, Immanuel. Balik lagi kayak gitu. Oke? Beda, pas. Ini orang pertama siapa? Yang bawah Brian. Ini Pardo, ini Joy. Berarti di sini Brian lagi, Pardo, Joy. Oke, gitu ya. Sudah pas semua? Letakkan semua. Ya, tumpukan. Oke? Jadi kalau Bapak bilang selang-seling, berarti Samuel, Immanuel, Jody, Samuel lagi, Jody, udah pas, betul. Oke, paham semua ya. Jadi kalau Bapak bilang head up, berarti yang paling bawah naik ke atas. Kalau Bapak bilang head down, yang atas pindah ke bawah. Ya, sesuai apa yang Bapak bilang. Kalau head up, terus head up lagi, atas lagi. Nanti fokusan ya. Head up. Tunggu ini mulai nggak fokus ya. Semua latihan. Oke, ulang lagi. Ganti latihan. Fokus.
Hand down. Hand down. Hand down. Hand down. Hand up. Ayo. Siapa mau ngomong ya? Ngomong ini. Oke. 1-0. Oke, Iba. Ayo pemanasan. Oke, ingat punya yang bawah pindah ke atas, kalau endon yang atas ke bawah. Sekali lagi ya, dari pemanasan. Endon, 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 hand up, hand up, hand up, endon, endon, hand up. Chemistry-nya kurang ya. Kita coba lagi sampai bisa ya. Sampai bisa. Bikin guma. Kita coba lagi. Iya Mas. Hand up. 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 Hand down. Hand down. Hand up. Jangan terus. Sekali lagi. Harus fokus. Kita coba lagi. Ini harus bisa ya. Oke, buat lagi tempuannya. Hand up, hand down, hand up, hand down, hand up, hand up. Oke, kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, seru nggak permainannya? Seru ya. Ada yang entah kemana-mana tangannya ada di pada sini udah jelas ya. Untuk naik belum? Oke, ini terakhir ya. Terakhir PHBS Sekolah Sehat Prestasi Meningkat. Jadi Bapak mau mengajak anak-anak semuanya menjaga lingkungannya, bukan hanya di sekolah aja, di rumah, di masyarakat, di tempat umum pun juga harus menjaga kebersihannya. Bukan hanya kebersihan diri, karena kalau kita mengotori lingkungan kita bukan hanya merusak diri kamu sendiri, tetapi sudah merusak, tidak sadar kamu sudah merusak teman-teman kamu, orang yang tidak kamu kenal, bahkan lingkungan kamu sudah kamu rusak. Jadi kalau lingkungannya hancur, maka kita tidak mendapatkan udara yang segar di pagi hari. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya PHBS sangat penting, lingkungan sekolah yang sehat, prestasi belajar siswa pastinya meningkat. Oke, mari kita terapkan PHBS, jadikan kebiasaan sehari-hari, sekolah bersih, siswa sehat, prestasi meningkat ya. Bapak mau anak-anak semuanya membaca bagian tagline ini, sekolah bersih, siswa sehat, prestasi meningkat. Oke, nampak semuanya? Bapak. 1, 2, 3. Sekolah bersih, siswa sehat, prestasi meningkat. Oke, benar sekali. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Tepuk tangan dulu untuk mengakhiri. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, tadi sudah Bapak berikan juga kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, Bapak mau menutup pembelajaran ini tadi dengan happy. Tadi udah mencakup dengan ice breakingnya. Jadi sebelum kita bubar dari kelas ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran pada hari ini berkah dan akan teringat kepada anak semuanya bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting. Oke? Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat pagi.